You can be a lover or a fighter, whatever you desire. Life is like a runway and you're the designer. Wings of a butterfly, eyes of a tiger. Whatever you want, baby, choose your fighter. Hirohito, kaisar Jepang yang mengubah arah sejarah dunia. Nah, coba teman-teman bayangkan sendiri, ada suatu negara yang hancur karena perang, kalah total, lalu bangkit menjadi salah satu negara yang paling maju di dunia. Di balik perubahan besar itu, ada satu sosok yang selalu hadir di tengah rakyat Jepang. Dia bukanlah seorang jenderal, bukan juga seorang perdana menteri, melainkan seorang kaisar yang bernama Hirohito. Hirohito lahir pada tanggal 29 April tahun 1901. Ia naik tahta menjadi kaisar Jepang pada tahun 1926 di usia yang terbilang sangat muda. Saat itu, Jepang sedang berada di masa nasionalisme yang sangat tinggi, dan kaisar dianggap bukan sekedar pemimpin negara, tetapi makhluk suci yang dipercaya memiliki darah dewa. Nah, sebagai kaisar, Hirohito menjadi simbol tertinggi bangsa Jepang. Setiap urusan negara, mau baik ataupun mau buruk, selalu dikaitkan dengan namanya. Memasuki tahun 1930-an hingga tahun 1940-an, Jepang mulai terlibat dalam ekspansi militer besar-besaran. Perang Dunia II pun tak terhindarkan. Jepang menyerang berbagai wilayah, baik di wilayah Asia dan juga baik di wilayah Pasifik. Nama Hirohito mulai dikenal dunia, bukan sebagai ilmuwan atau simbol budaya, tetapi sebagai kaisar di negara agresor perang. Namun, hingga hari ini, peran Hirohito dalam perang masih menjadi perdebatan. Karena apa? Karena sebagian sejarawan percaya bahwa ia memiliki kekuasaan penuh. Namun, ada sebagian lain yang menyebutkan bahwa militerlah yang menyediakan keputusan, sementara kaisar lebih berperan sebagai simbol. Nah, yang pasti, masa ini menjadi periode yang paling gelap dalam sejarah Jepang, yaitu pada tahun 1945, yang menjadi titik balik segalanya. 2 bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan juga di Nagasaki. Ratusan ribu jiwa melayang, dan Jepang berada di ambang kehancuran total. Di tengah situasi ini, Hirohito mengambil keputusan terberat di dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia berbicara langsung kepada rakyat Jepang melalui siaran radio. Nah, dan ini juga yang menjadi pertama kalinya suara kaisar terdengar oleh rakyatnya sendiri. Dalam pidato itu, Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah. Keputusan ini sangat mengejutkan bagi rakyat Jepang pada saat itu. Menyerah adalah aib yang sangat besar bagi mereka. Namun, keputusan ini juga yang menyelamatkan jutaan nyawa dari kehancuran yang lebih parah. Setelah perang berakhir, Jepang berubah secara drastis. Hirohito tidak lagi dianggap menjadi dewa. Ia secara resmi melepaskan status kesuciannya. Jepang mengambil konstitusi baru dan menjadi negara demokrasi. Peran kaisar juga ikut berubah dari penguasa absolut menjadi simbol persatuan nasional. Nah, di sini Hirohito tetap menjadi kaisar, tetapi tidak lagi memiliki kekuasaan politik. Di masa pasca perang, Jepang bangkit dengan cara yang mengejutkan dunia. Ekonomi tumbuh pesat, teknologi juga ikut berkembang. Pendidikan menjadi prioritas utama. Dan Hirohito kini lebih sering tampil sebagai simbol perdamaian. Nah, fakta menariknya, di balik citranya sebagai kaisar, Hirohito memiliki ketertarikan besar pada biologi laut. Ia bahkan aktif meneliti dan menulis karya ilmiah. Sisi ini jarang diketahui, tetapi menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang tokoh politik, melainkan juga seorang ilmuwan. Hirohito wafat pada tahun 1989 setelah memerintah selama 63 tahun. Dan ia menjadi kaisar Jepang dengan masa pemerintahan terlama dalam sejarah. Ia menyaksikan Jepang dari masa perang, kehancuran, hingga menjadi negara modern yang kita kenal hingga saat ini. Hirohito bukanlah pahlawan sempurna. Ia bukan pula sebagai penjahat sederhana. Ia adalah simbol suatu bangsa yang jatuh lalu bangkit kembali. Dan hingga kini, sejarah Jepang modern tidak bisa lepas dari namanya. Nah, sekianlah sejarah singkat tentang Hirohito, kaisar Jepang yang mengubah arah dan sejarah dunia.